Nah, lanjut lagi nih. Selanjutnya kita bahas soal hole. Kalau banget soal hole. Soal hole. Nah, um, hole ini sebenarnya cukup harfiah lah ya. Artinya ya kan lubang. Nah, dari situ kita bisa ngambil apa namanya simpelnya kita membuat lubang dari desain 3D yang sudah ada gitu loh. Langsung ke contohnya aja nih. Misalkan kita ngebuat sketch dari XY plane, bebas sih sebenarnya mau di ZX juga nggak apa-apa, di YZ juga nggak apa-apa gitu. Nah kayak gini, misalkan kita bikin sebuah center rectangle kayak gini misalkan. Terus kita exit workbench, kita pad kan. Nah sebelum kita pad kan, ini nih hole yang namanya hole. Ini hole kalau nggak ada desain 3D ini nggak bisa aktif. Maka harus disediakan dulu sebuah desain 3D-nya dulu gitu loh. Nah ini kan udah ada nih. Misalkan kita mirror nih. Udah ada. Nah maka hole-nya sendiri juga bakal bisa aktif gitu. Nah sekarang kita aktifin hole-nya. Kita pilih nih surface yang mana yang mau kita terapkan hole-nya gitu loh. Bisa di sini, bisa di sini. Ya bebas lah. Misalkan kita taruhlah di sini aja. Nah, maka di sini bakal muncul hole definition. Di sini ada extension, di bagian extension di sini ada blind, up to next, up to last, up to plane, up to surface. Ya ini mah kayak umum lah, sering kita bahas juga. Cuma bedanya mungkin yang blindnya biasanya dimension ya, biasanya dimension atau apa gitu. Kalau up to next berarti kita ngebolongin sampai permukaan yang pertama kita petokin. Kalau yang up to last itu bakal ketemu sama permukaan terakhir yang kita pentokin. Up to plane ya patokannya sama plane yang kita buat. Up to surface ya kita patokannya sama permukaan gitu loh. Bisa milih nanti permukaannya yang mana gitu loh. Bisa ya ada selectionnya nanti. Nah di sini ada diameternya. Diameter ya artinya diameter lubangnya berapa gitu. Di sini juga ada kedalamannya atau depth. Nah di sini ada directionnya. Bisa ini kan direction ke sini. Kalau ke sini ya bisa. Soalnya masa mau apa namanya membuat lubang sesuatu yang sudah berlubang, bukan berlubang sih, sesuatu yang tidak ada gitu kan jadinya sia-sia gitu kan. Nah di sini ada bottom, bagian bottomnya di sini ada flat, di sini juga ada V bottom. Nah untuk flat sendiri maka hasilnya ini, sorry kita tampilin bagian sininya. Ini belum udah aktif padahal. Nah untuk flat sendiri maka hasilnya ini bakal datar bagian bawahnya. Terus juga di sini ada V bottom. Kalau V bottom nanti bakal lancip gitu. Nah, di sini ada angle-nya nih. Angle-nya mau berapa? 120 degree gitu. Iya, maka bakal muncul 120 derajat gitu loh. Nah, misalkan kita flat aja deh, apa deh. Terus di sini di type atau tipe ini ada beberapa pilihan. Ada simple, tapered, terus ada counterboard, ada countersunk, terus counter tilt. Nah, di simple sendiri yang tadi akses yang tadi yang apa namanya? Tools yang tadi gitu loh. Tadi udah simple gitu. Di sini terus ada tapered. Nah, yang tapered sendiri bentuknya kayak gini nih. Kayak apa namanya? Kayak teropong lah ya. Jadi kayak makin keluar makin gede gitu. Nah, terus di sini ada angle-nya nih 90 derajat. Nah, 90 derajat ini artinya dari sini terus sama miringan ini apa namanya sisi yang miring ini yang dibuat ini 90 derajat terus ditambah yang bagian ini itu hasilnya 90 derajat. Jadi di sini itu 90 derajat dibagi dua gitu loh.
Kita buktiin deh. Kita buktiin. Kalau pakai ini itu bingung lah ya. Kita buktiin aja dah. Sambil kita buktiin. Misalkan kita bikin sketch tadi udah di sini. Terus kita project 3D elements. Udah dapet. Nah kan kayak gini kan. Ini bagian paling atas, ini bagian paling bawah gitu loh. Nah di sini kayak kita misalkan tarik di sini, nyentuh ke sini. Terus kita dari pojok sini kita bangun tegak lurus juga. Maka hasil sudut dari ini dan ini harusnya 90 derajat bagi 2 atau 45 derajat. Nah, bener kan? Di sini juga bener. Udah percaya aja. Oke, kita buktiin lagi nih yang ini juga. Set, set. Oke. Set, set. Ini. Sorry. Ini udah kenapa udah aktif dah. Ini. Nah, maka 45 derajat juga gitu loh. Oke. Bener gak sih 45 derajat? Kita coba lagi, misalkan kita ubah ininya. Jadi tadi kan 90 derajat nih, kita ubah jadi 100 derajat. Oke. Close. Ini ikut berubah gak ya? Yang sketch ininya ikut berubah gak ya? Sepertinya enggak. Kita harus bikin 3D project elemen ulang. Kalau 3D project elemen ulang mah nggak hilang sebenarnya. Cuman kan yang ininya harus diulang lagi nih. Set. Set. Nah. Ini ya. Set. Set. Nah harusnya kan ini sudutnya berapa harusnya? 100 derajat dibagi 2. Ya hasilnya berarti 100 derajat dikali 2 terus dibagi 4. 50 derajat ya. Harusnya 50 derajat. Nah benar ternyata. Jadi artinya yang dimaksud apa namanya? Angle di sini itu dari sini ditarik lurus sampai sini ditambah dari sini sama garis miring ini gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya ada counterboard. Ini kita hapus dulu deh ininya sketchnya biar nggak error. Oke. Di sini selanjutnya counterboard. Nah bentuknya kayak gini nih, kayak paku, nggak paku juga sih. T lah. Di sini ada diameternya, di sini ada kedalamannya juga. Nah, sorry. Nah, diameternya 15. Berarti artinya kepalanya nih diameternya nih bagian kepalanya 15. Sebenarnya depth-nya itu kedalamannya kedalaman kepalanya 5 gitu. Kalau ininya kita ubah jadi 7, maka nah ininya makin turun ke bawah gitu loh. Nah, kayak gini. Kita balik lagi nih ke 5 nih biar kelihatan. Harusnya ke atas lagi kan. 5 set. Nah, makin ke atas. Ini ya yang garis-garis oranye. Terus misalkan ini kita ubah jadi 10. Nah, maka makin kecil sama kayak itu. Kita ubah jadi 16. Sorry. Salah. Ininya kita ubah jadi 16. Maka makin lebar lagi. Misalkan ininya kita ubah jadi 12. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena kedalamannya itu sendiri cuman 10 gitu loh. Jadi ya kepalanya masa ininya ke seluruh badannya itu 10, kepalanya 12 kan nggak bisa. Kecuali ininya kita ubah misalkan 25, ininya kita 15. Nah, baru bisa gitu loh. Gitu. Nah, di sini terus ada tipe apa lagi? Ada countersunk. Nah, di sini ada 3 ya, mode, kedalaman sama sudut.
kalau ininya kita ubah, maka akses ininya juga berubah gitu. Berarti ini kan depth dan diameter, kedalaman dan diameter. Ini kita ubah angle dan diameter, bisa juga gitu. Nah, misalkan kita pilih ini deh, kedalaman sama sudut. Artinya ini yang jadi acuannya cuma ini. Nah, misalkan ini kan 15 nih. Ini 100. Meskipun kita ubah ini jadi 90, tinggi dari ini ke sini tetap 15. Tapi mungkin ini lebarnya berubah gitu loh. Misalkan kita ubah ininya jadi 20, sudutnya tetap 90 nih. Sudut ini tambah sudut ini tetap 90. Kayak gitu. Nah, ini kerasa beda banget ketika kita pilih counter drill nih. Kita pilih counter drill. Nah, counter drill ini acuannya ini kedalaman yang kotaknya dulu, baru sudutnya. Nah, tapi semakin kecil sudutnya, maka semakin dalam. Kenapa semakin dalam? Karena ya semakin runcing kan jadinya, jadi harus semakin dalam. Jadi ini acuannya tuh nggak ada acuan buat tingginya. Ini semakin gede sudutnya, maka makin kedalamannya makin tidak dalam gitu. Makin gede misalkan 200, makin kecil misalkan malah 50, ya makin dalam gitu. Kayak gini lah kurang lebih. Nah, seperti itu masalah soal hole. Ada lagi nggak ya? Coba kita cek lagi apa-apa yang kalau ini ya, ini lebih ke arah ininya sih. Pengaturan di gambar tekniknya nanti kalau pengen detail gitu. Mungkin nanti sekalian sama bab sketching gitu. Kayak gitu. Kurang lebihnya bab apa namanya? Bab drafting. Nah, kurang lebih kayak gitu. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Thank you.